Gimana kabarnya ini Bu? Alhamdulillah baik Pak. Gini Bu, pada hari ini kan kita mau melakukan observasi Ya. dan mungkin nanti saya akan mensupervisi Ibu, akan masuk ke kelas tempat Ibu mengajar untuk mengetahui dan mengevaluasi pembelajaran yang Ibu lakukan. Bersedia Ibu untuk diobservasi? Bersedia Pak. Bersedia. Ini Bu, pembelajaran yang akan Ibu sampaikan minggu besok itu materinya tentang apa Bu? Tentang tetapan keseimbangan berdasarkan konsentrasi dan berdasarkan tekanan KC dan KP. Kira-kira tujuan pembelajaran dari materi itu apa? Tujuan pembelajarannya yang pertama itu melalui diskusi kelompok, nanti peserta didik itu mampu menuliskan tetapan keseimbangan baik KC maupun KP-nya nanti dengan tepat. Kemudian melalui diskusi kelompok peserta didik mampu menentukan harga tetapan keseimbangan KC dan KP itu juga dengan tepat. Dan yang ketiga yaitu melalui diskusi kelompok peserta didik itu sudah mampu menjelaskan apa hubungan antara KC dengan KP itu nantinya. Itu tujuan pembelajaran Ibu ya. Ya. Kemudian strategi pembelajaran atau model pembelajaran yang akan Ibu terapkan yang seperti apa? Model pembelajaran yang akan digunakan itu adalah PBL. Problem Jadi kalau problem listening nanti berbasis masalah ya Bu ya. Iya. Jadi siswa diberikan masalah, nanti dia memecahkan sendiri permasalahannya dan dipandu oleh Ibu. Iya, dengan cara diskusi kelompok. Cara diskusi kelompok. Jadi dilakukan ke depan. Nanti Bu pas pembelajarannya nanti Ibu menggunakan selain bahan aja ada menggunakan yang lainnya misalnya pakai fokus atau Iya, apa? menggunakan fokus. Jadi di sana nanti akan menggunakan laptop juga ya. Ya. Kemudian anak bisa menggunakan HP Android. Di sana fungsinya nanti anak-anak bisa membrowsing materi pembelajaran hari itu. Berarti ketika pembelajaran anak dibolehkan pakai HP. Iya, dipantau nanti, memang dipantau untuk menggunakan HP-nya pas untuk materi, tidak yang lain-lainnya. Makanya nanti guru kan memantau. Baiklah Bu Yanti, dari pembicaraan Bu Yanti tadi saya sudah mendengar pembelajaran yang akan Bu Yanti sampaikan. Pesan saya di sini nanti dalam pembelajaran, kalau bisa memang pembelajaran yang Bu Yanti sampaikan itu sesuai dengan strategi pembelajaran yang Bu Yanti sampaikan. Contohnya tadi kan model pembelajaran yang Bu Yanti pakai kan PBL. Jadi sintak pembelajaran itu memang tergambar. Dalam sintak pembelajaran tersebut saya mengharapkan nanti ada kompetensi sosial emosional yang tergambar di sana. Contohnya misalnya kompetensi emosionalnya seperti kesadaran diri. Ada tergambar di perangkatnya. Kalau dilihat di sini belum tergambar sama sekali. Jadi saya mengharapkan seperti itu. Kemudian juga nanti dalam pembelajaran saya mengharapkan Bu Yanti juga ada refleksi diri nanti dari pembelajaran yang disampaikan. Mungkin itu aja tambahan dari saya untuk pembelajaran. Bagaimana menurut Bu Yanti? Insya Allah nanti akan saya terapkan seperti apa yang Bapak katakan tadi dalam pembelajaran nantinya. Baiklah Bu Yanti, sebelum diakhiri saya mau bertanya, kira-kira dari percakapan yang kita lakukan tadi, apa yang Ibu Yanti dapatkan? Dari percakapan kita tadi, saya merasa dapat pencerahan dan masukan dari Pak. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana dengan baik. Ya baiklah Bu Yanti, mungkin untuk observasi kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi nanti pas observasi. Selamat mencoba nanti segera siapkan diri untuk observasi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
POH. Nah, di mana dalam reaksi ini nanti dia akan bergeser ke kanan apabila ada ion H+. Ion H+ ini nanti yang menunjukkan bahwa dia itu asam. Nah, jadi kalau kita memakan makanan yang mengandung asam, berarti kalau kita makan makanan yang mengandung asam, mengandung apa dia itu? Ada asam. Kalau asam tadi apa? Adanya ion H+. Ya. Jadi kalau kita memakan makanan yang mengandung asam, yang mengandung ion OH, maka nanti ion OH itu akan bereaksi dengan PO4 3-. Mana PO4 3 itu kan berada dalam senyawa kalsium hidroksiapatid. Jika H+ itu bereaksi dengan CH5PO4 ini, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Ke arah mana itu? Ke arah Ca2+. Nah, kalau kesetimbangan itu nanti bergeser ke kanan, maka tentu jumlah kalsium hidroksiapatid itu akan berkurang. Nah, kalau jumlah kalsium hidroksiapatid itu berubah, maka tentu akan berkurang jumlah email gigi. Itulah yang menyebabkan gigi kita bisa jadi keropos kalau terlalu banyak memakan makanan yang mengandung asam. Oke. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, jadi kita menggunakan mode pembelajarannya yaitu problem based learning. Nah, jadi diharapkan nanti kalian itu nanti ya bisa menuliskan tetapan keseimbangannya berdasarkan konsentrasi, kemudian bisa pula menuliskannya tetapannya keseimbangannya berdasarkan Kp. Mana cara penulisannya? Kemudian peserta didik itu mampu menentukan harganya atau nilai KC dan KP-nya. Kemudian nanti terakhir kita lihat apa hubungan KC. Nah, nanti semuanya mengatakan kelompok 4 itu Muhammad Karel, kelompok 5. Ini
agak kalah. Masih ada yang ragu tentang penetapan keseimbangan berdasarkan konsentrasi dan berdasarkan tekanan KC dan KP ya. Nah, jadi kalian harus ingat penetapan keseimbangan itu konsepnya tadi apa? Silakan dibaca ya. Yang di luar kanan bagi dua diri pangkat koefisiennya masing-masing. Nah, tapi yang kita masukkan ke dalam rumus KC itu pilih. Jadi tidak semua zat yang terlibat dalam reaksi itu kita masukkan ke dalam rumus KC. Yang kita masukkan ke rumus KC itu hanya yang berfase G dan api saja. Sedangkan S dan L tidak. Jadi kalau di ruas kanannya tidak ada yang berfase G dengan api, maka kita buat angkanya 1. Begitu juga untuk yang di ruas kiri, kalau tidak ada kita masukkan ke dalam rumus KC, berarti kita buat 1 dalam rumus KC-nya ya. Nah, kemudian kalau yang kita masukkan ke dalam rumus KP itu hanya yang berfase G saja atau gas. Nah, nanti perhitungannya tinggal masukkan angka ke dalam rumusnya. Nanti konsep dari penetapan keseimbangan tadi harus benar ya. Kanan, per, kiri, pangkat koefisiennya masing-masing. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, Bu. Ya, yakin? Oke, Bu. Yakin? Ada pertanyaan sesat di video nanti? Ya, kan? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, untuk pertemuan berikutnya itu kita masuk faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergeseran keseimbangan ya. Jadi buku yang ada sama kalian, buku paket yang ada sama kalian itu jangan dibawa tidur, tapi juga dibaca di rumah. Jadi sebelum pembelajaran dengan ibu dimulai, kalian sudah mengenal apa-apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergeseran keseimbangan ya. Kemudian untuk tugas rumah nanti kalian kerjakan soal yang ada di buku. Ditunggu pertemuan berikutnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Benti. Selamat pagi Benti. Gimana kabarnya ini Bu? Ini Bu, saya memanggil Ibu ke sini kebetulan juga ada PP. Mau mencoba mengevaluasi pembelajaran Ibu ketika observasi kemarin. Bersedia di wawancara. Oke Bu, baiklah Bu, kemarin ketika saya mengobservasi Ibu, saya melihat pembelajaran Ibu cukup bagus. Dimana di sana apa-apa yang diminta sudah ada, tujuan pembelajarannya sudah jelas, pembelajarannya sudah berpihak pada murid. Tapi ada sedikit Bu yang belum nampak sama saya waktu itu ketika Ibu di kegiatan awal di sana Ibu belum melihat, saya belum melihat ada kesadaran diri yang ditampilkan. Bagaimana manajemen siswa itu belum nampak. Tapi sedikit udah ada karena Ibu tadi bagaimana nyaman tak untuk dengan situasi seperti ini itu sudah dijelaskan, itu sudah bagus. Jadi mungkin untuk kegiatan intinya saya melihat di sana sejak pembelajaran itu sudah tergambar di sana. Pakai pembelajaran apa Bu kemarin Bu? PBL. PBL, kalau PBL itu dimulai dari mana ke kemarin? Dari menyampaikan masalah. Menyampaikan masalah. Ya. Masalah. Ya. Kemudian organisasikan peserta didik. Ya. Kemudian membimbing penyelidikan individu untuk kelompok. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan terakhir itu analisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Ya, saya melihat tahapan-tahapan itu sudah Ibu lalui dengan baik, dan di sana saya melihat siswa semuanya aktif. Nampaknya pembelajaran yang berpihak pada murid sudah nampak di sana. Tapi di sini mungkin ada sedikit yang perlu ditambahkan Bu. Dalam diskusi, kalau bisa ketika Ibu memberikan tugas, ini pengalaman saya Bu ya di kelas yang saya coba lakukan.
kalau bisa siswa yang rasanya tidak aktif, yang kurang pintar, itu kalau bisa dilibatkannya seperti ini. Dalam diskusi, kalau bisa kita memberikan tugas itu, langsung kita tunjuk yang akan mengerjakan tugas nanti si C misalnya. Jadi kita yang milih, jadi secara tidak langsung si C ini punya tanggung jawab, dan kita tekankan kalau si C tidak bisa mengerjakan ini, nilai kelompok akan kena. Jadi yang hebat di kelompok itu, dia akan secara tidak langsung dia akan coba untuk bagaimana supaya si C ini bisa pandai. Dan itu sudah saya cobakan sehingga semuanya ikut andil di sana, tidak hanya yang pintar saja Pak, tapi yang tidak pintar, karena mereka akan disuruh ke depan, sehingga mereka mau menggali pelajaran, mau belajar dengan yang pintar itu. Sehingga yang sering saya suruh ke depan itu memang yang tidak pintar. Saya tunjuk langsung yang tidak pintar, ini Anda nanti akan menjelaskan. Langsung di dalam dirinya ini ada beban. Beban ini kalau tidak dilaksanakan nanti kawan-kawannya akan marah ke dia. Jadi saya tidak ada membebani dia harus dapatnya sekian, tapi beban langsung dari kawan-kawannya yang takut menuntut dia. Nah ini kalau bisa Bu, karena pelajaran SMK ini kalau kita lihat dalam satu kelompok itu kan hanya ada satu yang pintar, yang satu saja yang menjelaskan biasanya. Jadi yang pintar nanti di kelompok itu yang satu aja. Tapi ketika kita memberikan tugas kepada anak yang lain, maka yang lainnya akan bertanggung jawab. Jadi seperti itu mungkin tambahannya. Gimana menurut Ibu? Kemudian juga dalam pembelajaran di akhir kemarin Ibu tidak ada menarik kesimpulan dari apa yang disampaikan. Dari Ibu sendiri penekanannya kemarin belum ada. Kalau setelah disimpulkan oleh siswa, Ibu langsung menyimpulkan dan memberikan penekanan poin-poin penting dari materi kita ini apa, sehingga nanti ada yang bisa menjadi catatan bagi siswa kita. Kemudian terakhir untuk refleksi, saya belum melihat Ibu kemarin memberikan refleksi. Jadi kalau bisa ke depan setelah pembelajaran selesai ada refleksi. Refleksinya suruh ke depan atau menulis? Kalau bisa perwakilan saja ke depan Bu, silakan dia berikan refleksi tentang pembelajaran hari ini seperti apa. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengevaluasi sejauh mana pembelajaran kita ini berlangsung atau tidak. Begitu juga setelah siswa memberikan refleksi, kita juga memberikan refleksi, sehingga kita tahu nanti bahwa pembelajaran kita ini kelemahannya, ini yang perlu kita perbaiki. Dari sana nanti kita akan mencoba mengevaluasi supaya kedepannya itu lebih baik lagi. Jadi ya, mungkin hanya itu untuk pembelajaran kita. Semoga nanti di pembelajaran berikutnya ada kesadaran diri yang nampak dalam pembelajaran, kemudian ada kesepakatan kelas yang tergambar, kemudian dalam kegiatan inti di Sinta itu tergambar mana yang pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini yang penting. Ya Bu, ya terima kasih Bu. Mungkin kita akan coba lagi nanti ke pembelajaran berikutnya. Sekarang saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu Bu. Ya Bu ya, selamat Ada Pak saran dan banyak Pak. Nanti itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.